102 pasangan dari 10 kecamatan difasilitasi isbat nikah di rumah Bapak Haji Tohari SAG Maesan, Rabu 3 November. Kegiatan ini digelar kerjasama dengan pihak Disduk Capil, Kemenak, dan Pengadilan Agama. Sejumlah peserta yang tidak memiliki legalitas sah dalam hubungan pernikahan tersebut rata-rata karena alasan keterbatasan, pengetahuan, ekonomi, dan lingkup pergaulan. Haji Tohari menjelaskan pentingnya isbat nikah ini untuk legalitas suatu hubungan suami istri agar tidak berdampak pada segala pendataan pemerintah, baik kepada yang bersangkutan maupun anak cucunya. Kalau mereka ingin dicatatkan pernikahannya, maka harus ada isbat nikah di Pengadilan Agama. Yang ini ada beberapa masyarakat yang enggan melakukan itu, ada beberapa faktor. Faktor yang pertama karena ketidaktahuan mereka. Kemudian juga kurang paham pentingnya buku nikah. Kemudian yang kedua itu faktor ekonomi, faktor biaya. Kenapa? Karena ke pengadilan tentunya masih ada biaya perkara. Kemudian dia harus bawa saksi, tentunya saksi dia harus ngasih transport, belum lagi transportnya sendiri. Dan sehingga saya berinisiatif untuk membantu mereka itu melalui APBD Kabupaten Bondowoso. Salah satu pokir ya, pokok pikiran yang saya sampaikan di tahun 2020 kemarin diantaranya adalah membiayai isbat nikah punya masyarakat. Nilainya Pak Haji? Untuk yang tahun ini sebenarnya awal saya siapkan lumayan banyak, sebanyak 650 juta. Tapi mungkin mohon maaf saya sosialisasi mungkin kurang karena masyarakat banyak tidak tahu. Ini ternyata insya Allah baru bisa terserap hanya 150 juta. Nah kemudian ini nanti insya Allah ke depan ternyata setelah pelaksanaan hari ini, ternyata mulai 2 hari yang lalu sudah banyak yang kontak saya, kontak teman-teman, banyak yang kontak para mutin. Ternyata masih banyak yang ingin mengikuti sekarang. Ya padahal sekarang kan tidak serta-merta. Kita harus ada koordinasi dulu dengan Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama ini begitu mendaftar sekarang, maka insya Allah sekitar 18 hari lagi ini baru dijadwal. Ada peserta yang nikahnya itu tahun 77. Jadi nikahnya tahun 77. Sudah punya cucu? Iya, sudah punya cucu, tapi mereka semangat. Semangat mereka, saya ingin mencontohkan kepada anak-anak saya bahwa nanti jangan sampai melakukan pernikahan tidak di kantor urusan agama. Buku nikah ini sangat berpengaruh kepada administrasi kependudukan. Contoh namanya KTP. Bisa saja KTP mereka itu masih KTP janda atau duda, atau KTP-nya masih belum kawin. Nah, maka nanti berdasarkan surat nikah ini, mereka yang status perkawinannya belum kawin atau janda atau duda, itu nanti akan dibuatkan KTP yang status kawin. Kemudian di kakak mereka itu betul, dia satu kakak, suami istri satu kakak. Tapi karena belum tercatat di Kementerian Agama, maka di Dispenduk itu statusnya yang bapak itu bukan suami, yang ibu juga bukan suami, ada status famili lain. Nah, kemudian akte kelahiran. Akte kelahiran anak, kalau sekarang punya anak sudah punya akte kelahiran, maka si anak itu menjadi anak ibu. Hanya tercantum nama ibu, tidak tercantum nama ayah. Nah nanti ini secara otomatis akan tercantum nama ayah, juga tercantum nama ibu bagi yang sudah punya. Sementara itu, Kepala Pengadilan Agama Bondowoso, Muhlisin Nur menjelaskan, sebelum menuju tahapan isbat nikah, harus melalui tahapan verifikasi pemenuhan syarat dan rukun. Sebelum pelaksanaan ini dilaksanakan harus ada syarat dan ketentuan. Bagi mereka yang terpenuhi syarat dan rukunnya, umpamanya sebelum dilaksanakan diverifikasi dulu gitu. Apakah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam, maka itu akan kami terima. Kalau tidak sesuai dengan syarat dan rukun pelaksanaan waktu nikah, ya mau tidak mau kita terima. Karena syarat untuk menikah ada yang harus dipenuhi kan. Umpamanya dalam Islam itu kan ada syarat dan rukun. Rukunnya kan ada mempelai ya. Salah satunya mempelai, kemudian ada wali, ada saksi, ada ijab dan kabul kan. Nah, kalau dari salah satu itu tidak ada, umpamanya tidak ada wali dalam pernikahan mereka yang lalu, maksudnya yang sudah dilaksanakan secara siri, ternyata kemudian mereka ikut dalam pelaksanaan isbat pada hari ini,
yang mana terlebih dahulu telah diverifikasi, maka mereka tidak bisa karena tidak sesuai dengan rukun Islam gitu. Tidak adanya rukun nikah, tidak adanya wali tadi. Bukan seperti menikah ini, cuma menyidangkan bahwa apakah perkawinan mereka yang telah terdahulu itu sesuai dengan syarat dan rukun gitu loh. Kalau ibaratnya di dalam sidang nanti pemeriksaan saksinya itu kami meminta keterangan saksi pernah hadir, katanya pernah hadir, kemudian kami tanya apakah ada ijab dan kabul waktu itu, apakah ada lengkap juga wali atau saksi. Kalau kata saksinya ada ya kami terima. Saksi waktu nikah kan ya paling tidak ya, saksi nikah dengan yang ikut menyaksikan kan beda itu. Ya, jadi kalau saksi nikah umpamanya masih hidup ya boleh mereka bawa. Kalau ibaratnya sudah meninggal ya mau tidak mau yang ikut menyaksikan waktu itu. Dari Aula Gus Dur Kecamatan Maisan, Hadat Mujiono BSTV memberitakan.